Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin menambah semangat untuk senantiasa menambah pundi-pundi kebaikan dan untuk senantiasa istiqomah dalam berbuat yang ma'ruf dan menghindari yang munkar. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, teringat akan hadis yang berbunyi ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Hadis ini sudah tidak asing lagi, bahkan akrab di telinga kita masing-masing. Boleh jadi kita terima tatkala kita mengikuti kuliah subuh, mulai dari channel radio yang satu ke channel radio yang lain, atau bahkan sering kali kita mengikuti kegiatan dalam majelis taklim yang juga mengupas tentang hadis ini. Dalam kesempatan kali ini, sahabat muslimah, mari kita belajar bersama mengulas dari sisi kecil tentang hadis wanita yang solihah. Yang dimaksud dengan perhiasan dunia adalah wanita solihah. Ini bukan berarti bahwa wanita dengan perhiasan itu menggunakan make up. Artinya make up secara fisik yang kasat mata. Yang sering sahabat muslimah pakai adalah make up fisik seperti memakai bedak, memakai pemerah bibir, memakai pensil alis, dan sebagainya. Perhiasan yang dimaksud bukan menggunakan perhiasan yang mewah, yang lekat, biasanya ada di beberapa bagian tubuh wanita. Seperti di telinga kita akrab dengan memakai giwang, di leher kita dengan kalung, kemudian di tangan ada gelang, dan di jari-jari manis kita ada cincin. Bukan perhiasan itu yang dimaksud. Akan tetapi perhiasan wanita yang bisa menjembatani akan masuknya wanita muslimah ke surga. Mari, ada sisi kecil yang perlu kita belajar bersama, kita kupas tentang akhlak wanita muslimah dan muslimah yang dirindukan oleh surga. Beberapa hal yang bisa menghantarkan akhlak wanita muslimah dan muslimah yang dirindukan surga. Yang pertama adalah seorang muslimah yang rajin, yang menjaga sholat 5 waktu dan terus menerus. Artinya apa? Menjaga sholat 5 waktu dimulai dari wudhunya yang sempurna. Artinya bahwa memulai wudhu sesuai dengan kaifiyahnya. Harus sempurna, baik tata cara melaksanakan, memenuhi syarat dan rukunnya wudhu.
sehingga dilaksanakan dengan tertib dan urut. Menjaga sholat, mulai dari wudhu yang sempurna. Kemudian sholat tepat waktu, as-sholatu waktiha. Sholat tepat waktu ini juga merupakan bagian dari menjaga sholat 5 waktu. Ketika suara azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang kita laksanakan, apalagi berbau duniawi, maka kita rehat sebentar. Kita berhenti, kita memenuhi panggilan sholat untuk melaksanakan ibadah sholat yang lebih afdal adalah dengan sholat berjamaah. Apapun kondisi kita, sesibuk apapun aktivitas yang kita lakukan, maka diupayakan untuk tidak menunda-nunda melaksanakan ibadah sholat. Terkadang memang kita tengah asik atau sedang konsentrasi melakukan aktivitas atau pekerjaan, sehingga terbersit dalam angan juga pikiran kita bahwa wah, nanggung ini kalau tidak diselesaikan nanti jangan-jangan inspirasinya akan lost, atau boleh jadi wah tengah asik nanti nggak akan maksimal hasilnya kalau berhenti. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang bukan termasuk menjaga sholat 5 waktu bagi muslimah yang dirindukan surga. Jadi muslimah yang dirindukan surga dengan menjaga sholat 5 waktu harus dimulai dari wudhunya yang sempurna. Kemudian melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya tidak menunda-nunda atau ngendi-ngendi. Apalagi bagi seorang muslimah yang masih produktif. Tentunya akan menerima tamu yang namanya menstruasi setiap bulan. Ini harus benar-benar dijaga betul ibadahnya. Jangan sampai kita lalai dalam hitungan menit. Ibadah kita sholat 5 waktu loss. Inilah yang boleh dikatakan bahwa termasuk orang yang lalai dalam sholat. Maka kalau ingin menjadi muslimah yang dirindukan surga, syaratnya yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu yang terus-menerus dilaksanakan. Artinya istiqomah. Bahasa kita yang familiar adalah istiqomah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tidak menunda-nunda, sholat dikerjakan pada waktunya, pun diawali dengan wudhu yang sempurna. Kemudian selanjutnya adalah wanita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan. Dan wanita melaksanakan ibadah puasa Ramadan biasanya kurang dari kesempurnaan untuk memenuhi puasa itu. Dalam arti oleh karena ada uzur syar'i sehingga Allah memperbolehkan untuk mengganti puasa yang tidak sempurna dilakukan pada bulan Ramadan diganti pada hari yang lain. Namun demikian sahabat muslimah, bukan berarti ketika Allah memberikan kodrat tentang wanita yang masih dalam keadaan produktif, kemudian dengan seenaknya memanfaatkan kesyarian yang diberikan oleh Allah itu tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan dari hukumnya. Ketika Allah memberikan semuanya itu bagi muslimah, maka laksanakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa meringankan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Kemudian sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada hal yang dirindukan oleh surga yaitu
muslimah yang taat kepada suaminya. Nah, ini utamanya bagi para muslimah yang sudah berkeluarga. Tetapi bagi muslimah yang belum berkeluarga, ketaatan itu difokuskan, diutamakan adalah taat kepada kedua orang tua. Bagi muslimah yang sudah berkeluarga, taatnya kepada suami. Ketaatan seorang wanita kepada suami tentunya ada batas hal perkara yang baik-baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah ada kira-kira hal yang tidak baik yang diperintahkan oleh suami? Ada, sahabat muslimah, apalagi di era yang semodern ini sangat mungkin sekali. Terkadang ada suami yang tega, mohon maaf ini, yang memperlakukan istrinya untuk mencari nafkah di luar negeri, kemudian suami dengan enaknya menikmati hasil jerih payah. Di era yang sekarang ini serba mungkin. Kalau ada tipe seorang suami atau kepala keluarga yang semacam ini, maka perintahnya ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Karena kewajiban untuk mencari nafkah itu bukan pada istri. Mohon ini kepada wanita muslimah agar hati-hati, ketaatan kepada suami harus dibatasi hal-hal yang tidak bertentangan syariat Islam. Selagi itu bertentangan, maka tidak wajib ditaati. Kalau diperintahkan oleh suami untuk aktif di majelis taklim, untuk berpakaian yang sopan, yang syar'i, yang menutup aurat, tidak transparan, ini harus ditaati. Tetapi jika perintah itu bertentangan dengan syar'i, maka wanita muslimah tidak boleh mentaati. Oleh karena itu, wanita muslimah taatlah kepada suami selagi perintahnya suami adalah perkara hal-hal yang baik agar dirindukan oleh surga. Kemudian beberapa hal yang dirindukan oleh surga adalah wanita muslimah atau muslimah yang menghindari zina. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat muslimah, mendekati saja tidak diperbolehkan kalau kita melihat dan memaknai, mengambil tafsir dari ayat ini. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan perbuatan zina. Ingin saya sampaikan kepada sahabat muslimah semua, bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemicu sampai kepada mendekati hal-hal yang zina, terutama cara berpakaian, cara kita berpenampilan, terkadang berlebihan sekali. Misalnya kita, wahai muslimah, ketika kita bermake up, hendaknya juga harus melihat situasi dan kondisi. Harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Bagaimana kita diperbolehkan untuk berhias, di mana kita tidak diperbolehkan untuk berhias. Tetapi di era yang semodern ini ternyata sudah tidak menjadi ukuran, standar, pertimbangan. Bahkan hukum itu senantiasa dikesampingkan. Saya jelaskan dan tekankan lagi kepada para muslimah, berhati-hati dalam berhias diri dan berpakaian.
karena itu bisa menjadi salah satu pemicu, termasuk mendekati hal-hal yang mengarah kepada zina. Jelas di surat Al-Isra tadi, jangankan melakukan, mendekati saja tidak diperbolehkan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau ingin menjadi muslimah yang dirindukan surga, maka akhlaknya harus karimah. Bagaimana? Harus menjadi muslimah yang sabar. Muslimah yang sabar ketika sudah berkeluarga, sering kali yang namanya ujian, cobaan itu akrab dan lekat. Tidak ada yang namanya sebuah keluarga yang tanpa ujian. Seringkali kalau sudah berkeluarga, ujian atau cobaan itu bisa jadi dari keluarga kita. Misalnya dari anak kita bisa jadi diuji oleh Allah. Dari suami kita juga mungkin adanya orang ketiga. Orang ketiga itu bisa jadi dari pihak suami, bisa jadi dari pihak istri. Boleh juga ujian itu dari orang tua. Boleh mertua, boleh orang tua kita. Ini kalau muslimah sudah berkeluarga. Tetapi bagaimana muslimah yang belum berkeluarga? Ujiannya juga sangat berat. Media sosial yang bisa diakses dimanapun muslimah berada dan kapanpun. Ini kalau filternya tidak luar biasa, dasarnya adalah agama, boleh jadi yang namanya muslimah dirindukan surga itu berat dan syiru. Oleh karena itu, maka muslimah yang sabar dalam menghadapi ujian, cobaan hidup adalah salah satu yang dirindukan oleh surga. Ada lagi yang diuji dengan menderita penyakit. Nah, muslimah yang sabar, ikhlas ketika diuji dengan penyakit, maka Allah akan menjanjikan surga. Sahabat muslimah, ujian yang diberikan oleh Allah berupa penyakit. Penyakit itu akan bisa menyucikan dosa kita. Manakala kita yakin, kita percaya bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah ini, yang dikehendaki oleh Allah ini, kita bisa menerimanya dengan ridho, dengan ikhlas. Maka kita akan menjadi muslimah yang dirindukan oleh surga. Sahabat muslimah yang berbahagia, ada hal yang dirindukan oleh surga, yaitu muslimah yang senantiasa melahirkan, mendidik, mengasuh anaknya sampai menjadi anak yang soleh solehah. Ini adalah satu tugas yang luar biasa mulia. Oleh karena itu, bagi muslimah yang bisa melahirkan anak, kemudian mengasuh, mendidik, sampai menjadi anak yang soleh solehah, tidak segan-segan Allah juga akan, inilah muslimah yang nantinya menjadi penghuni surga, yang dirindukan oleh surga kehadirannya. Oleh karena itu sahabat muslimah, maka bekalilah ilmu agama yang cukup atau bahkan lebih, guna mempersiapkan diri untuk bisa menjadi muslimah yang melahirkan generasi yang berakhlakul karimah. Ada muslimah yang dirindukan oleh surga, yaitu muslimah yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, dalam aktivitas sehari-hari hendaknya kita itu
semakin hari semakin bertambah kebaikan kita, semakin bertambah kemanfaatan kita. Kehadiran kita baik di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, maupun di lingkungan kerja. Hendaknya kita bisa mewarnai dan menciptakan hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana kita juga bisa mencegah kepada yang munkar. Kalau hari ini kita bisa berbuat baik, maka segera lakukan itu. Dan kalau detik ini kita bisa mencegah kepada yang munkar, maka segera lakukanlah stop kemungkaran itu. Insya Allah muslimah-muslimah yang sebagaimana tadi saya sampaikan, mulai dari yang menjaga sholatnya, yang bisa menghindari dari perbuatan zina, muslimah yang taat kepada suaminya, muslimah yang sabar ketika diuji oleh Allah, muslimah yang tabah ridho ketika diuji dengan penyakit, dan muslimah yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar, insya Allah akan dirindukan oleh surga. Pesan saya yang terakhir, marilah sahabat-sahabat muslimah senantiasa untuk bisa menjaga sikap, baik perilaku berupa perkataan, perbuatan. Senantiasa menjaga betul perkara-perkara yang harus kita jaga ketika kita berada atau ketika kita bersahabat dengan yang bukan mahramnya, agar kita senantiasa bisa menghindari atau menjaga hal-hal yang mengarah kepada zina. Sekali lagi kami tegaskan pesan ini, mohon untuk bisa menjaga diri hal-hal yang mengarah kepada yang munkar. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.